buat apa kita punya perwakilan di DPR RI, di DPR provinsi kalau seandainya kita tidak ada komunikasi dan kolaborasi. Perputaran keuangan ini berdampak terhadap IPM Kabupaten Bandung yang sebelumnya di IPM kita itu 72 poin, saat ini sudah meningkat menjadi 74,01 poin. Peningkatan 2 digit ini tidak mudah. Yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota itu hanya sampai pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu TK, SD, SMP 9 tahun. Nah kenapa ini belum 12 tahun? Jika saya kudu jadi gubernur heula karena bisa 12 tahun. Betul Bang? Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Senang sekali saya Muhammad Zezen atau akrab juga disapa dengan Zezen Shihab. Insya Allah akan membantu diskusi pada sore hari ini. Insya Allah diskusinya akan sangat menarik dan juga interaktif. Namun izinkan saya sebelum masuk ke acara diskusi, kita ada pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh rekan FK yaitu Kang Imam Zohiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang terencana mudah-mudahan akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Saya diberi kesempatan untuk memberi prolog apa yang akan kita elaborasi. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih atas kehormatan Pak Dadang bisa menghadiri acara kami. Tidak hanya sekedar kehormatan, tapi juga kebanggaan untuk kita semua bisa berdialog dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang akan terbincangkan, terelaborasi dalam nanti kita berdialog, dialog dan solusi memang bisa menghasilkan sesuatu yang maslahat untuk Kabupaten Bandung kita ke depan. Insya Allah. Sesuatu yang membuat saya bangga, gugup dan terharu adalah tentang kehadiran tuan-tuan, terutama anak muda. Saya merasa diskusi belum dilakukan, dialog belum dilakukan, tapi saya sudah merasa mendapat jawaban tentang tantangan ke depan. Saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa bisa berhadapan dengan anak-anak muda adalah kehormatan, kebanggaan yang akan saya bawa nanti sampai saya menutup mata. Itu kehormatan yang luar biasa buat saya. Kabupaten Bandung kita ke depan ada di pundak saudara-saudara, bukan di kami. Kami ini udah bawa tanah. Di pundak Anda. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mengelaborasi hal-hal yang memang menjadi tantangan kita ke depan, menjadi jawaban untuk kesejahteraan kita bersama di Kabupaten Bandung ini. Jangan sungkan, tidak perlu ragu. Elektabilitas, yes, memang itu diperlukan. Tapi kapabilitas dan etikabilitas itu ada di calon kita sekarang. Silakan teman-teman elaborasi sedalam-dalamnya, sepuas-puasnya, dan semoga mendapat jawaban yang pasti yang menjadi pegangan kita bersama untuk melangkah ke depan. Kawan-kawan dan Akang Teteh semua, mari kita berikan aplaus yang meriah buat narasumber kita yaitu Kang Des. Selamat datang Wilujeng Sumping, ahlan wa sahlan. Cabuk nomor urut 2 Kang DS atau Kang Dadang Supriyatna. Akang Teteh dan teman-teman semua, pada kesempatan diskusi pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu
tentang ketenaga kerjaan, UMKM, dan koperasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan APBD. Sebagaimana tadi disinggung oleh Kang Imam Zohiri, ini adalah salah satu konsekuensi adanya bonus demografi. Dan sebagai informasi, kegiatan diskusi ini yaitu digagas oleh Forum Konstituen. Boleh kita aplaus yang meriah buat Forum Konstituen Kabupaten Bandung. Kawan-kawan, Forum Konstituen ini adalah sebuah lembaga NGO gitu kerennya, atau non-government organization yang bergerak dalam politik gagasan. Sejak awal berdiri sampai hari ini, Forum Konstituen konsisten bergerak dalam politik gagasan. Salah satu produk yang fenomenal dihasilkan oleh Forum Konstituen adalah adanya RPJMD versi rakyat yang direkomendasikan untuk Kang DS pada 2020 ketika Kang DS dilantik menjadi Bupati Bandung periode pertama. Boleh kita aplaus buat Forum Konstituen. Dan sebelum diskusi, saya juga ingin menginformasikan bahwa tayangan diskusi ini akan ditayangkan di media partner kita, yaitu Radar Jabar. Boleh dicek nanti di IG Radar Jabar dan juga YouTube dengan namanya sama, Radar Jabar. Saya ucapkan terima kasih kepada media partner Radar Jabar yang sudah bersedia menemani kita sejak awal sampai hari ini. Akang Tete dan kawan-kawan semua, tidak berlama lagi saya akan menyapa calon bupati kita, Kang Des. Di tengah-tengah kesibukan tadi kampanye beberapa titik kelihatannya, dan pada malam hari ini juga menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Kang Jejen Najwa Sihab. Najwa Sihab. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya agak sedikit serak-serak basah karena satu hari rata-rata 10 titik, bahkan kemarin hampir 13 titik ya. Selama saya cuti sudah 25 hari melakukan kampanye, dan alhamdulillah baru terlaksana 25 kecamatan yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kembali untuk menjadi bupati di masa yang akan datang. Kawan-kawan semua, kita akan mengawali diskusi ini. Saya mengambil sebuah data yang saya baca ini pada tahun 2024 yang lalu, sebelum Kang Dadang Supriyatna ini cuti. Kang DS ini dianugerahi anugerah tanda penghargaan dan tanda jasa bakti koperasi dan UKM langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Pak Teten Mas Duki. Ini Kang DS bisa diceritakan kenapa Kang DS bisa dapat penghargaan tersebut? Berangkat dari informasi masukan dari Forum Konstituen. Karena pada waktu saya membuat RPJMD, jujur saya tidak pernah ikut dalam pembahasan. Semua saya serahkan kepada Forum Konstituen untuk membuat gagasan-gagasan yang dituangkan dalam RPJMD. Nah tentu kenapa kita mendapatkan tanah jasa untuk pelaku untuk UMKM, Kabupaten Bandung yang tentu kita mafhumi bersama bahwa dengan luas wilayah 174.000 hektar, penduduknya di 3,77 juta jiwa, dan 270 desa, 10 kelurahan, 4.305 RW, 17.567 RT yang tentunya sangat-sangat luar biasa ya. Dan saat itu 2020 itu dalam kondisi Covid. Kita tahu semuanya Covid, pasca Covid, dan ekonomi juga kita terpuruk saat itu. Tetapi berdasarkan masukan-masukan dari Forum Konstituen yang saya tugaskan untuk membuat gagasan dan akhirnya diimplementasikan dalam rencana aksi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Alhamdulillah pada tahun 2024
kurang lebih sekitar bulan Agustus bahwa para pelaku UMKM kita sudah terdaftar dan sudah mengeluarkan NIB itu sebanyak 350.000 pelaku UMKM kita. Artinya ada peningkatan yang sangat signifikan. Yang kedua, setelah kita menggelontorkan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan, nah tentu ini merupakan suatu energi yang bisa mengangkat kembali para pelaku UMKM. Pada saat itu pasca COVID hampir terpuruk dan kolab para pengusaha dan pelaku UMKM. Dan berdasarkan data, kita menyimpan uang di Bank BJB dan juga BPR Ketaraharja kurang lebih 70 miliar. Itu sudah diserap oleh kurang lebih sekitar 40.000 nasabah. Dan bahkan awalnya 2 juta, sekarang ditingkatkan 5 juta, dan ke depan kita tingkatkan sampai 10 juta. Kalau seandainya para pelaku UMKM ini sudah mendapatkan tadi pinjaman dari program pemerintah daerah yang saya luncurkan itu 2 juta, 5 juta sampai 10 juta, maka boleh langsung melanjutkan kepada program KUR yang tentunya sampai 500 juta dengan bunga yang sangat ringan 4%. Saat ini kita subsidi dulu para pelaku UMKM ini supaya bisa membangkitkan kembali semangatnya. Dan alhamdulillah, dan pada akhirnya juga kita ada beberapa koperasi yang hampir kolab juga kita angkat kembali, dan alhamdulillah salah satu koperasi dari Al-Ittifaq. Tete dan akang tahu mungkin Al-Ittifaq itu adalah salah satu koperasi pesantren yang mana koperasi ini bukan kepada koperasi simpan pinjam Bang Tonita, tapi kepada koperasi produktif, mempunyai anggota melakukan kegiatan pertanian, off-takernya langsung dari koperasi Al-Ittifaq, begitu ditampung oleh Al-Ittifaq langsung disebarluaskan melalui mall atau toserba yang ada di seluruh Indonesia. Ini artinya koperasi di Kabupaten Bandung itu sangat maju, dan tentunya di daerah Cilengkerang ada koperasi yang menangani khusus susu sapi, bukan susu ibu, susu sapi ya. Jadi tentu ini perlu dibangkitkan kembali. Nah, dengan kolaborasi yang kita lakukan, dan alhamdulillah saat ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pun meningkat tajam. Yang sebelumnya dalam kondisi minus 1,87%, saat ini sudah di angka 4,92%. Dan tentunya perputaran keuangan ini berdampak terhadap IPM Kabupaten Bandung. Yang sebelumnya di IPM kita itu 72 poin, saat ini sudah meningkat menjadi 74,01 poin. Peningkatan 2 digit ini tidak mudah. Dan inflasi Kabupaten Bandung stabil di bawah rata-rata nasional dan Jawa Barat, yaitu di angka 2,23%. Itu mungkin gambarannya, sehingga Menteri Koperasi dan UMKM itu memberikan tanda jasa kepada saya, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur. Insya Allah kedepannya kita akan lebih tingkatkan lagi. Kalau kita flashback ke belakang sedikit, Kang Des ini dilantik saat COVID. Di saat semua daerah waktu itu lesu dalam hal perekonomian. Nah, namun di Kabupaten Bandung ini seperti anomali. Yang lain lesu, Kabupaten Bandung PAD naik, APBD naik. Nah, dan juga tadi koperasi-koperasi UMKM malah ini justru salah satu penopang terutama dari kalangan petani. Ini bisa diceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi, karena ini anomali yang luar biasa gitu. Asalnya 4,6 triliun jadi 7,4 dalam waktu 3 tahun. Dalam peningkatan PAD dan APBD memang tidak mudah. Jadi karena saya pernah mengalami jadi kepala desa, saya pernah mengalami jadi anggota DPRD, dan kebetulan ditugaskan saat itu di Badan Anggaran, yang tentunya dan dihadapkan dalam posisi janji politik mengatoninya. Jadi cek ketua Karang Taruna mah Kang Luli kumaha cenah jangan realisasi kita. Tapi saat itu saya optimis. Ya. Yang penting kita punya will, punya niat. Contoh, mungkin ini salah satu penafsiran yang silakan masing-masing punya tafsir. Tapi pola kepemimpinan saya ini hasil kolaborasi antara teori secara akademis bahwa ada teori pemerintahan politik,
teori tentang manajemen ekonomi mikro dan juga Al-Quran. Berawal dari will saya untuk memberikan kepada para ulama, ini awal daripada kebangkitan Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena saat waktu itu, mohon maaf, para ulama kita itu ya tidak diperhatikan. Maka dengan niatan ingin memuliakan ulama, berawal dari situlah saya yakin para ulama ini ikut mendoakan. Ya terserah mau percaya ataupun tidak, tapi saya meyakini bahwa kenaikan ini ada peran daripada para ulama tentang keberkahan apa yang ada dalam kebijakan yang diberikan. Nah, berangkat dari 109 miliar per tahun untuk para ustadz dan ustazah, ini merupakan insentif untuk para guru ngaji se-Kabupaten Bandung. Ini adalah awal kesemangatan untuk bisa memberikan kontribusi dan peningkatan PAD. Apa yang kita lakukan pada saat itu, jujur saya merubah semua tatanan yang asalnya perizinan beres-beres 1 tahun 2 tahun, 3 bulan harus selesai. Kenapa? Ini berdampak terhadap lapangan kerja, terhadap pendapatan juga. Dan ada beberapa lokasi yang saat ini belum bisa ketarik PAD-nya. Kurang lebih ada 2000 tempat destinasi wisata di Kabupaten Bandung yang dulunya kan terjelas. Karena tidak ada izin lokasi, tidak ada izin untuk mendirikan wisata, sehingga PAD juga belum bisa ditarik, Bang Tonita. Dan saat ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung sudah selesai. RDTR dari 31 kecamatan kita sudah bisa menyelesaikan 22 kecamatan. Termasuk daerah-daerah wisata yang memang ini adalah ceng-celengan yang akan kita buka nanti di periode berikutnya. PAD ini akan bisa kita tarik dan untuk pembangunan Kabupaten Bandung. Yang kedua yang kita lakukan adalah kolaborasi. Buat apa kita punya perwakilan di DPR RI, di DPR provinsi, kalau seandainya kita tidak ada komunikasi dan kolaborasi. Dengan lobby-lobby inilah, ya terus terang saya terbuka bahwa adanya anggota DPR RI, contohnya Kang Haji Cucun, ada Kang Dede Yusuf, ya, ada juga yang lainnya, Kang Najib, semuanya kita komunikasikan. Dan pada akhirnya memberikan bantuan berupa kegiatan atau program yang diakumulatifkan tadi APBD-nya, ya, sehingga dari 4,6 triliun saat ini sudah mencapai 7,4 triliun. Dan PAD kita pada waktu awal karena Cikang Asepirian Saifulun yang 500 miliar dan tercapai dari asalnya 960 miliar saat ini sudah 1,5 triliun dalam waktu 3 tahun setengah. Nah, kalau kita melihat daripada logika ini tidak masuk akal. Jujur saja, jangankan masyarakat, saya sendiri juga berpikir dari mana ini asalnya. Wallahu a'lam. Tapi saya meyakini setiap orang, setiap kita melakukan niat karena lillahi ta'ala dan juga transaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka skenario Allah ini akan datang dan kita rasakan hari ini. Terlepas mau percaya ataupun tidak, tapi saya meyakini bahwa ini skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Saya selaku pengurus RW sudah 2 periode, Kang Haji Dadan, saya menemukan di lapangan itu kewajiban pajak terutama Pak Haji, ada ketimpangan antara penduduk masyarakat biasa dengan penduduk perumahan dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Bandung dari sektor pajak. Kang Haji sudah berhasil, tapi kalau itu dioptimalkan, kesenjangan yang ada, ketimpangan yang ada, bahkan mungkin ada juga yang goib begitu. Jadi ini banyak yang belum update, Kang Haji. Jadi saya menemukan antara perumahan dengan non perumahan itu wajib pajak ini ada perbedaan. Bahkan lebih besar penduduk biasa, rumah biasa ketimbang di perumahan. Bayangkan kalau se-Kabupaten Bandung itu jumlah perumahan sangat banyak. Belum update data pajaknya. Nah, ini apa kiat-kiat Kang Haji ke depan agar PAD dari sektor pajak itu bisa betul-betul meningkat sehingga bisa membiayai lagi kebutuhan-kebutuhan program UMKM, program pendidikan dan sebagainya. Itu saja pertanyaan saya. Ya. Terima kasih Kang Des. Terima kasih Kang Yat. Dan juga ini saya sangat-sangat apresiasi ternyata Kang Yat bisa memahami tentang situasi kondisi Kabupaten Bandung. Dan inilah yang dibutuhkan. Jadi Kang Yat kalau seandainya ada input yang hal yang positif untuk peningkatan PAD, ini salah satu bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Bandung. Tepuk tangan Kang Yat.
Kenapa kemarin belum kita upgrade? Saya tidak mau menyusahkan masyarakat karena kemarin itu kondisi ekonomi kita belum stabil. Bukan kita tidak mau, tapi kalau seandainya pada waktu 2021-2022 kita tingkatkan tarif PBB, ya ini akan berdampak juga karena inflasi kita hampir-hampiran juga ya. Tapi alhamdulillah, walaupun Kabupaten Bandung belum menaikkan tarif PBB dan belum menaikkan tarif PDAM, ya, karena ini berpengaruh terhadap inflasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini 3 tahun berturut-turut Kabupaten Bandung angka inflasinya di bawah rata-rata, di angka 2,24%, sehingga Kabupaten Bandung mendapatkan bonus kinerja. Jadi walaupun pajak kita tidak ditingkatkan, tapi bonus kinerja kita dapat. Tahun pertama 2022 kita mendapatkan 19 miliar. 2023 kita mendapatkan bonus kinerjanya di sekitar 26 miliar. 2024 saya baru mendapatkan 17,5 miliar. Ini untuk menstabilkan inflasi. Jadi kalau kita dorong untuk ditingkatkan dan di-upgrade, yakin ini akan berdampak terhadap inflasi. Nah, ini saya tidak mau. Dan kalau seandainya kita sudah menaikkan dan sudah mengupgrade, kalau belum tercapai dan tidak bisa tercapai, artinya jadi piutang juga. Nah, kalau sudah jadi piutang, ya otomatis nanti yang bertindak ini kan pengacara negara, yaitu kejaksaan. Saya juga tidak mau masyarakat berhadapan dengan kejaksaan. Nah itu. Tapi kalau seandainya nanti ke depan anggap itu ceng-celengan, jadi bagaimana untuk bisa menaikkan, kita lihat situasi dan pertumbuhan ekonomi dulu secara makro. Kita tidak bisa ego sektoral. Misalkan di bidang ini kita bisa selesai, tapi secara makro juga kita berdampak juga. Nah kita hitung dulu, kita hitung juga mudah-mudahan pasca pemilu 2024 dan pasca pilkada 2024 dan pasca pelantikan presiden terpilih hari ini dilantik, saya yakin tahun depan ini akan mulai stabil karena kepercayaan dan juga para pengusaha, apalagi industri persektilan saat ini ngedrop dan banyak yang PHK, ini juga berdampak. Nah, tapi saya optimis dengan adanya hajat nasional sudah terlaksana dan juga presiden terpilih sudah dilantik, tahun depan ekonomi kita ini akan mulai stabil. Tapi kita juga melihat dulu nanti hasil kajian mana yang kira-kira perlu ditekan, dan insya Allah ke depan kita akan disesuaikan. Dan tentu kalau seandainya ini kita dorong untuk di-upgrade dengan kalkulasi optimisme untuk bisa meraih pendapatan atau tambahan dengan tidak memberatkan kepada masyarakat, dan saya sepakat bahwa ini perlu kita tingkatkan, tetapi momentumnya kapan. Yang kedua, pertimbangan saya, kasihan Pak, kasihan yang namanya warga perumahan itu. Benar, ada yang perumahannya udah 60 tahun tapi belum diserah terimakan ke Pemda. Saya mendengar langsung dari masyarakat perumahan, dengan belum diserah terimakannya ke Pemda, mereka itu bayar pajak setiap tahun tapi tidak bisa menikmati anggaran APBD ataupun APBD. Maka saya memberanikan diri, begitu saya dilantik maka kita sudah mulai lakukan penerimaan, dan sampai hari ini sudah hampir 98 perumahan yang sudah kita terima dari baik sudah yang ada pengembangnya ataupun pengembangnya sudah tidak ada. Contoh, perumahan wartawan itu 60 tahun, pengembangnya sudah tidak ada. Bayangkan, warga perumahan ini setiap tahun bayar pajak, ya, tapi kita belum bisa memberikan bantuan apapun. Nah, 98 perumahan ini sudah kita raih. Maka begitu kita sudah raih penyerahan pasos dan pasosnya kepada pemerintah daerah, maka kita punya kewajiban. Boleh perumahan tersebut mendapatkan bantuan dari program APBD ataupun kelurahan. Kalau kelurahan itu programnya Kang Tony PSPKB, mana Bang Tony? Ya, PSPKB. Itu ya, PSPKB. 1 RW-nya 100 juta. Ini inovasi baru ya. Saya menambah dari asalnya hanya 5 miliar untuk 10 kelurahan, saat ini sudah meningkat hampir 30 miliar.
Nah ini sudah ada peningkatan. Yang kedua, kita juga berikan pemeliharaan lingkungannya. Nah ini, nah dengan perubahan-perubahan yang sudah kita terima, mungkin ini bagian daripada yang akan kita di-upgrade, tapi momentumnya seperti ini. Gimana? Jangan sampai sekarang kita naikkan tarif tapi berimbas juga kurang bagus. Insya Allah ini salah satu masukan yang sangat positif dan tentunya masih banyak lagi pendapatan-pendapatan yang belum kita gali. Nah dengan sistem nanti digital, saya yakin semua wirausaha yang ada di Kabupaten Bandung ini akan lebih tertib lagi membayar pajaknya. Non Pak Yayat, non. Kang Haji, presentasi rata-rata pendidikan Kabupaten Bandung berada pada 8,79 tahun. Artinya bahwa rata-rata pendidikan Kabupaten Bandung adalah tamatan SD karena SMP itu ditempuh dalam 9 tahun. Syukur alani amilah, Kang DS selama menjadi Bupati Kabupaten Bandung sangat memperhatikan kepada pendidikan. Beliau adalah salah satu bupati pertama yang mencetuskan tentang program beasiswa Bupati Kabupaten Bandung, dan saya salah satu penerima beasiswa Bupati Kabupaten Bandung. Kang DS, saya sangat mengapresiasi tentunya dan mengucapkan terima kasih yang sangat teramat banyak. Namun sampai hari ini tentunya dalam setiap program harus adanya evaluasi. Namun kami sebagai para penerima beasiswa bupati belum dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut. Izin melaporkan, saya agak takut sebenarnya menyampaikan hal ini. Boleh. Regulasi daripada beasiswa bupati itu menanggung daripada UKT dan itu dibatasi dengan 5 juta. Namun fakta di lapangan mengatakan bahwa hari ini banyak universitas-universitas yang menaikkan UKT-nya yang awalnya 3 juta karena regulasinya tersebut 5 juta jadi naikkan jadi 5 juta. Saya kira bahwa program tersebut harus dievaluasi agar uang tersebut entah kemana seperti itu. Itu yang pertama. Mungkin pertanyaannya, apakah ke depan Kang DS akan mengevaluasi tentang program tersebut dan melibatkan kami sebagai penerima beasiswa bupati? Dan yang kedua, melihat daripada statistik pendidikan di Kabupaten Bandung yang hanya tamatan SD, apa langkah ke depan agar Kang DS mengupgrade rata-rata pendidikan Kabupaten Bandung misalkan menjadi minimal 10 tahun seperti itu? Sekian. Koreksi ya, memang betul. Jadi rata-rata lama sekolah ini tidak berbanding lurus dengan harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah Kabupaten Bandung itu di 12,27 tahun. Tidak berbanding lurus dengan rata-rata lama sekolah. Betul. Ini angka dulu waktu sebelum saya jadi bupati 8,7 tahun, betul. Tapi hari ini rata-rata lama sekolah Kabupaten Bandung sudah meningkat di 9,12 tahun. Nah, ini update nih. Nah, ini berpengaruh terhadap IPM. IPM itu ada 3 indikator. Pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, ketiganya daya beli. Nah, pendidikan kita sudah meningkat. Betul, awal sebelum saya dilantik 8,7 tahun. Saat ini sudah 9,12 tahun. Kalau berbicara tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, kita sudah selesai. Karena yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota itu hanya sampai pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu TK, SD, SMP 9 tahun. Nah kenapa ini belum 12 tahun? Jika saya kudu jadi gubernur heula karena bisa 12 tahun. Betul Bang? Karena ada kewenangan yang berbeda. Kabupaten kota ini hanya melaksanakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu TK, SD, SMP. Pendidikan menengahnya kewenangan provinsi. Pendidikan tingginya dari APBN. Nah, tetapi saya tidak mau kalah dengan pemerintah pusat. Bahwa apa yang kita lakukan supaya bisa meningkatkan tadi rata-rata lama sekolah. Pertama kita memberikan program PKBM. Yang mana kita mengeluarkan dengan gratis nanti udah berjalan. Setiap tahun itu 50.000 untuk yang belum mendapatkan ijazah SD, SMP dan SMA. Ada paket A, paket B dan paket C. Kita sudah lakukan. Sehingga rata-rata lama sekolah kita meningkat. Yang kedua kita berikan juga program BESTI.
Nah, program Besti ini sengaja kita berikan, kenapa? Karena memang saya pernah keliling pada waktu jadi anggota DPRD, saya menemukan ada seorang yang ada orang atau ada anak-anak yang berprestasi. Saya ingat waktu itu yang anak pertama hafal Qur'annya 30 juz, anak yang keduanya 15 juz, anak yang ketiganya hafal 7 juz. Tapi pengen sekolah perguruan tinggi, kemana? Ke Mesir. Saya usahakan dan alhamdulillah bisa berangkat ke Mesir. Nah, jangan-jangan semua masyarakat atau di antara warga Kabupaten Bandung, anak-anak yang berprestasi ini tidak bisa melanjutkan karena tidak punya uang. Maka kita buatkan program Besti. Masalah UKT nggak usah khawatir. Kalau toh misalkan di sini kita anggarkan 5 juta, pada realisasinya 3,5 juta, ya kita dapat silpa. Nggak usah khawatir. Setiap tahun nanti kita kembali lagi kepada kas daerah. Jadi kita tidak bisa merekayasa harus di-upload, nggak bisa. Ya, atau misalkan markup itu nggak boleh. Kalau 3,5 juta, 3,5 juta kita bayar. Kalau 5 juta ya 5 juta. Dan nggak usah khawatir, saya sudah bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Karena saya sebagai wakil ketua umum KHKASI, ketua umum APKASI se-Indonesia. Saya orang kelima dari ketua umum yang menjadi wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten se-Indonesia. Dengan itulah saya bisa mendorong bagaimana untuk bisa meloloskan, menggolkan guru-guru honor, menggolkan tenaga THR. Dalam waktu 3,5 tahun saya bisa menyelesaikan dari guru honor dan juga THR sudah 9.000 orang menjadi P3K. Dan kita bisa mendobrak undang-undang ASN yang dulu P3K itu ada perbedaan, saat ini tidak ada perbedaan. ASN itu adalah PNS dan P3K. PNS dan P3K punya hak dan kewajiban yang sama, termasuk seragam nama sama. Tidak ada perbedaan. Dan boleh seorang P3K bisa diangkat sebagai kepala dinas. Yang paling penting adalah secara kompetitifnya, ya, capability-nya, kualitasnya, dan tentunya ini kan melihat daripada kompetensinya. Kalau toh misalkan di sini PNS gawe nak kedua, ya mana naik, karena kita sudah ada sistem merit kan, kita ada box 9. Dari box 9 itu kita bisa melihat mana-mana saja yang sudah berprestasi dalam kinerja. Karena kita tidak bisa melihat daripada sisi volume atau jumlah, tapi bukan kuantitas saja, tapi kita lihat juga kualitas daripada seorang P3K atau seorang ASN atau PNS atau ASN lah katakan. Ini yang betul-betul mana yang berkualitas. Dan apa yang dilakukan ke depan tidak ada lagi menghadapi Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Ini akan ada jawaban nanti kita ke depan. Yakni mengenai UMKM di Kabupaten Bandung, yang mana bagaimana menurut Bapak UMKM Kabupaten Bandung bisa masif, sedangkan saya ambil contoh izin operasional minimarket itu lebih besar gitu dibandingkan perusahaan besar juga. Itu bagaimana kontradiksinya melawan perusahaan besar tersebut. Juga kemarin kan sempat ada forum seperti ini ya, yang kemarin yang mengenai keterwakilan perempuan, dan kemarin sudah terjawab ya Pak, terima kasih. Nah sekarang kan kalau misalkan perempuan itu di keterlibatan perempuan di kursi pemerintahan itu kan hanya 30%, dan otomatis itu cuman menjadi pelengkap saja ya Pak kemarin. Otomatis berarti mayoritas perempuan itu pasti banyak yang terjun di dunia UMKM. Jadi bagaimana strategi Bapak untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung, dan bagaimana rencana tersebut dapat mendukung pertumbuhan usaha lokal tersebut gitu, karena kan kebanyakan sekarang yang terjun di dunia UMKM itu kan perempuan ya Pak. Terima kasih. Jadi kalau keterwakilan perempuan, kalau saya sebenarnya kalau berbicara secara teori, saya lebih senang mengerjakan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu karakternya penurut. Laki-laki kadang-kadang suka ngelawan, benar tanya. Tapi dalam konteks ini belum apa-apa sudah minder. Banyak sebenarnya potensi-potensi perempuan ini sangat luar biasa.
Saya yakin. Nah, hanya di sini mungkin dalam konteks keberaniannya ini belum. Nah, makanya kita dorong bagaimana untuk bisa melakukan keberanian ini supaya bisa memberikan dan bisa memperlihatkan jati dirinya. Nah, kita lihat dari mana itu? Dari kompetensi. Dan kalau kompetensinya mumpuni, paham contoh, misalkan saya itu dari kepala dinas yang perempuan ini, misalkan dinas pertanian Bu Ningning, ada dinas pakan ini Bu Ina, ya, ada asisten umum Bu Nina, yaitu perempuan, itu jago-jago. Ada camat Pasir Jambu, camat Margahayu, itu perempuan. Ya. Dan perempuan itu lebih gesit sih sebenarnya, dan disiplin, dan pertanggungjawaban juga lebih sih. Nah, tinggal kita bisa memberikan peluang seperti apa bahwa keterwakilan perempuan ini bisa mumpuni. Nah, makanya salah satunya tadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentunya memperlihatkan jati dirinya dengan keberanian untuk bisa tampil dan mempunyai inovasi. Karena hari ini kalau kita diberikan kepercayaan tidak mempunyai inovasi, ya punten-punten bakal ketinggalan. Insya Allah ini salah satu catatan kita ke depan bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% ini bisa terwujud di Kabupaten Bandung. Dan tentunya tadi mengenai UMKM, bagaimana bisa mengembangkan UMKM Kabupaten Bandung. Saya kira kalau kita melihat berapa produk pelaku UMKM di Kabupaten Bandung ini berjumlah 16.800 produk. Ada yang namanya Kampung Gamis di Soreang, ada yang namanya Kampung Kerudung di mana Cicalengka. Aya namanya UMKM kita model di di Ibon itu kan borondongnya. Kampung Jin. Nah, ada dari Kampung Jin di mana di Marga Asih Kutawaringin. Home industri kita banyak. Kemarin saya juga di Katapang juga banyak. Kang Yuda oke salah satu pengusaha konveksi, ya. Banyak. Ada 16.800 produk. Jadi kalau kita berbicara masalah pelaku UMKM, kita sudah bekerja sama dengan Indomat, kita sudah kerjasama dengan Alfamart. Semua produk-produk kita sudah mulai dipasarkan melalui perusahaan-perusahaan yang ada, dan kita sudah kerjasama antara Dinas Koperasi UMKM dengan Alfamart dan Indomat. Jadi hasil-hasil daripada produksi yang ada di lokalan di Kabupaten Bandung ini sudah support kepada Indomat dan Alfamart. Tentunya ini dengan packaging yang lebih menarik, karena contoh lah, mungkin tahu kan Kecamatan Cimenyan. Kecamatan Cimenyan itu adalah salah satu produk UMKM-nya adalah peyem. Peyem, lain peyempuan, peyem. Peyem, harga peyem sabaraha sih Kang Haji daharinya? Paling 12.000 ya. Coba bayangkan. Ada suatu kafe di Dago, kalau Teratu tidak apa ini yang bawanya Kang Asep ya. 1 kilo kalau kita lihat pagi ke sini, ini mungkin bisa jadi 10 lah minimal. 10 mangkoknya. Harganya 15.000. Modal 12.000. Dijual di KPKP itu 15.000. 0,1 atau 1/2 lah. Jadi 10 lah, berarti 150.000. Kalau seandainya modal hanya 50.000 punya untung 100.000. Nah, lebih menarik itu ada di packagingnya. Nah, tentunya nanti ke depan seperti apa yang harus kita lakukan? Pelatihan. Nggak ada lagi rumus yang mujarab untuk menentukan ke depan itu siapa saja yang ingin melakukan UMKM, ya jangan sampai membuat suatu produk saja tapi tidak dibarengi dengan kondisi secara modernisasi. Ya, kita ada tempat plut namanya. Jadi itu bisa jadikan suatu tempat bagaimana cara membungkus, mungkin packaging ataupun haki, ya, cap halal segala macam kita sudah siapkan. Kita gratis, tidak ada pungutan. Sertifikat haki, sertifikat halal juga kita bantu. Ya. Pelatihannya penting. Nggak cukup karena kita jualan, misalkan kicimpring. Emang kicimpring kadang-kadang kita sepele. Tapi kalau di packaging ini kan lebih menarik. Gitu. Nah ini berarti harus pelatihan.
Dan kita sudah siapkan itu pelatihan untuk para pelaku UMKM, kita sudah mempersiapkan. Nah, bagaimana ke depannya seperti apa? Saya sampaikan, saya akan membuka dan menciptakan 50.000 lapangan usaha untuk wirausaha muda dan lapangan kerja ke depan. Saya kira terukur. Terukurnya dari mana? Nah, punten ya. Kalau 50.000 dibagi 5 tahun berarti 10.000 per tahun. Saya izin bertanya, di Kabupaten Bandung ini potensi ekonomi itu terbilang cukup besar gitu. Namun masih banyak warga yang di bawah garis kemiskinan dan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga berdampak kepada perceraian, KDRT, nikah usia dini, dan masih banyak lagi gitu. Tercatat tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung pada bulan September 2024 adalah 6,32%, dan ini menurun dari yang tadinya yaitu 8,52%. Artinya mengalami peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan gitu. Terus pertanyaan saya, apa gagasan dan solusi Bapak untuk kedepannya sebagai calon bupati untuk meningkatkan lagi antara penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, dan bagaimana cara meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga pengurangannya angka pengangguran, kemiskinan, KDRT, pernikahan usia dini, perceraian, dan lain-lain. Mungkin segitu, terima kasih. Gustian, ini saya bahas dulu sebentar tentang tadi angka pengangguran. Betul. Meningkatkan. Angka pengangguran kita di 8,52% sebelum saya dilantik. Sekarang 6,32%, nurun ke 2 digit. Artinya kalau kita lihat usia produktif 2 juta, kalau kali 6,32% berarti kurang lebih sekitar 120 ribuan pengangguran terbuka. Saya berani 50.000. Kenapa? Tolok ukurnya kabupaten. Tapi kalau saya jadi gubernur per lain 50.000 kan, minimal 1,5 juta selama satu periode kan. Nah, ini terukur. Bagaimana capaian dan rencana aksinya? Begini, saya akan siapkan untuk 1.000 orang untuk menjadi tenaga migran, yang mana kita sudah kerjasama dengan negara Jepang dan juga Korea. Silakan yang daftar itu melalui Dinas Tenaga Kerja, kita latih melalui lembaga apa namanya LPKP ya? LPK, Lembaga Pendidikan dan Perterampilan Pelatihan Kerja, LPK. Di apa bahasa Koreanya, bahasa Jepangnya sudah lulus. Kita kan saat ini sudah berjalan, tapi kuantitasnya nggak begitu banyak, ya. Hanya baru sekitar berapa orang lah. Tapi kita siapkan untuk 1.000 orang. Kalau saya ke Korea dan ke Jepang, lain ulin kan deh, pepanggil jeung pegawai Kabupaten Bandung. Saya tanya, berapa gaji di sana? Gaji di sana itu 25 juta sampai 40 juta per bulan. Nah, bisa mengirimkan uang ke orang tuanya itu rata-rata 10 juta per bulan. Nah, itu berarti 1.000. Nah, ini kebetulan nih ada ketua muanya nih, Teh Mei ya, LPKP ya, PLKP. Mua itu apa namanya, make up artis. Setiap tahun kita programkan 2.500 ya Teh. Setiap tahun. Berarti lah 10.000 dikurangkan 3.500, berarti tinggal seberapa? 3.500. Saya diberi 5.000. Untuk siapa? Untuk warga Kabupaten Bandung, terutama pemuda-pemudi yang belum bekerja. Ya kita latih dulu, ada BLK. Kita sudah kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung. Saat ini sudah berjalan, rata-rata per bulan 300 orang. Tapi ke depan kita akan latih dan mendapatkan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung. Begitu lulus maka langsung diserahkan kepada perusahaan untuk diterima. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, tinggal 1.500 deh now. Nah, kita coba
dari pemuda-pemuda yang nganggur tadi kita buatkan untuk pelatihan untuk menjadi wirausaha muda. Sok dilatih naon tah, bikin usaha apa kira-kira seperti itu. Kita nyiapkan programnya. Mau jadi pembudidaya ikan, kita sudah ada 157 jenis. Ada lagi misalkan pertanian, pemuda tani, kita siapkan program. Jadi ulah berpikir hayang jadi pegawai pabrik KB. Kamu kira-kira pemuda hari ini tidak ada keinginan untuk menjadi pemuda tani, berarti petani kita akan habis 20 tahun yang akan datang. Maka kita khususkan untuk pemuda yang ingin bertani, kita buatkan program khusus yang tentunya ini akan lebih menarik. Dan kalau kita lihat para petani ini sangat luar biasa jasanya pada kita semua. Nah itu mungkin pelaku UMKM ini tetap kita akan dorong. Dari mana itu kalau saya sudah dilatih? Modalnya di mana? Ya kita siapkan. Untuk ke depan kita tingkatkan menjadi 100 miliar program pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan. Ini solusi jitu untuk bagaimana meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Kalau ini berjalan, ini akan terjadi multiplier effect secara ekonomi mikro dan berdampak terhadap daya beli. Nah kalau daya beli sudah meningkat, pendidikan sudah meningkat, kesehatan sudah meningkat, IPM pun bakal meningkat secara keseluruhan. Terima kasih, cukup. Oke. Untuk melakukan kegiatan UMKM tentunya banyak sekali pelaku-pelaku dari pelaku bawah, menengah hingga atas. Namun daripada itu cara untuk melakukan kegiatan UMKM itu ada beberapa jenis gitu, banyak sekali. Dari mulai jualan online, pasar seminggu sekali atau bisa disebut pasar tonggeng, terus juga ada pasar tradisional. Nah kebetulan masalah-masalah yang lagi hangat ini adalah pasar Ciparai, Kang DS. Nah untuk permasalahan pasar Ciparai ini banyak sekali laporan-laporan yang memang ini khususnya kebetulan mama saya berjualan di pasar Ciparai seperti itu, Kang DS. Nah untuk masalahnya apakah ada koordinasi terkait revitalisasi pasar Ciparai ini dari Menteri, Gubernur hingga Bupati, terus juga untuk perencanaan juga apakah ada koordinasi dari atas hingga Bupati gitu. Dan juga untuk pelaku pengembangan tentunya menurut pasal 21 nomor 2021 Undang-Undang Kementerian Perdagangan yang dimana untuk pengembangan itu dan pembiayaannya itu boleh dari gubernur, kementerian, bupati hingga pihak swasta seperti itu. Namun untuk di pasar Ciparai ini yang saya tahu itu dikelola oleh pemerintahan desa dan juga pengembang. Nah untuk pengembangan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, yang dimana sekarang juga masih mengambang gitu, belum ada kejelasan sehingga untuk tempat pasar sementara ini masih belum digunakan dan pelaku UMKM masih tetap berada di pasar Ciparai. Nah untuk solusinya dari Kang DS itu kayak gimana dan juga untuk peran sebelumnya itu seperti apa? Terima kasih Kang DS. Soal pasar Ciparai. Kalau mengenai tadi sebenarnya sih saya tuh pengen industri atau para petani itu mempunyai rumah komoditi ya. Jadi tiap kecamatan dari hasil pertanian nih Kang Asep Perian boleh jadikan gagasan nih Kang Yudi. Jadi ulah penonton wae begitu kan, ke depan mah harus berperan lah. Urusan apa namanya aktivis lingkungan tetap jalan, tapi kudu penghasilan. Di antaranya ya kalau saya berkeinginan sih dari forum konstituen ini membuat suatu wadah yang mana wadah ini bisa membuat semacam rumah komoditi. Tiap kecamatan itu saya melihat masing-masing kecamatan mempunyai potensi yang berbeda-beda. Contoh misalkan Kertasari, hasil pertaniannya itu ada bawang, bawang daun, kentang, wortel dan lain sebagainya. Ciwidey, ayah ya buah-buahan dan juga bawang putih, sayuran ya, singkong juga ada di Arjasari juga.
Nah kalau masing-masing kecamatan ada rumah komoditi, saya sih punya cita-cita seperti ini. Jadi lamun anu hajat tuh orang punya orang Kertasari, anu hajat belanja sayur mayur ka Caringin asal terbatas kan. Sementara di Kertasari itu kan produksi pertanian hasil daripada apa yang biasa digunakan di hajatan. Nah ini saya akan langsung aja ke alam yang Kang Umar Alam nih sama teman-teman Kang Asep Rian, ini sama kaca, coba gagasan ini ditangkap lah untuk dijadikan suatu hasil usaha atau produk usaha yang tentunya ini akan berkelanjutan. Nah kalau misalkan ini kita lakukan bahwa setiap daerah atau kecamatan mempunyai komoditinya masing-masing, maka kalau pendapat saya ini bisa dilakukan penjualan antar kecamatan lokalan. Kalau kebutuhan lokalan sudah terpenuhi, ya, baru regional. Jangan sampai ada kekurangan kebutuhan pangan kita di wilayah kita. Istilahnya kayak berhenti tikus mati dalam padi, orang memproduksi tapi orang kekurangan. Contoh kebutuhan padi, saya sengaja jujur saja saat ini bagi desa yang membuatkan perdes tentang sawah abadi, saya bebaskan pajak, nggak usah bayar. Kenapa? Karena kalau kita nggak kasih diskresi seperti itu, ada kelengit sawah, bayangkan lamun ieu sawah beak, hantam di bagian perumahan, jaga industri, 20 tahun yang akan datang, anak incu orang di dahar sagu kudu balanya ke Papua. Nah kita perketat itu pun LSD ini kita perketat dan juga diperketat lagi oleh desa. Jadi lamun desa ngejen peres tentang sawah abadi ya kita bebaskan tidak usah bayar pajak. Kaitan dengan pasar saya kira ini perlu dipahami ya. Jadi pasar ini ada pasar yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada pasar yang dikelola pemerintah provinsi, ada pasar yang dikelola pemerintah daerah, dan ada pasar yang dikelola oleh pemerintah desa. Nah kebetulan pasar Ciparai ini adalah tanahnya milik tanah carik desa Ciparai. Apakah desa ini melakukan koordinasi? Iya, kita melakukan koordinasi. Desa membuat permohonan kepada kita buatkan rekomendasi. Persoalan tadi ini terjadi kesepakatan dan sebagainya, ini dikembalikan kepada Musdes. Nah kalau desa dengan BPD dan tokoh masyarakat sudah berkumpul melakukan Musdes, terlepas suka dan tidak, artinya ini harus disepakati dan dijadikan suatu produk hukum. Kami pemerintah daerah tidak bisa intervensi terhadap pasar desa. Nah kalau ini sudah ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan investor, katakan pihak ketiga dalam artian swasta, ya, maka itu dijalankan. Tentunya saya yakin baik investor maupun pemerintah desa juga melakukan sosialisasi dulu. Ya kalau kita berbicara 100% setuju sih mah mungkin. Bet Nabi Muhammad senajan Nabi Muhammad itu luar biasa, tapi kan tidak semua juga setuju. Nah ini juga kalau misalkan di sini masih ada menyisakan yang belum setuju, ya sampaikan saja kepada pengembang dan juga kepada pemerintah desa yang saat ini kan pasti ada tempat pengaduan dan sebagainya. Tapi selama ini pemerintah daerah cukup memantau dan memonitor saja. Nah kembali kepada masyarakat desa Ciparai dengan BPD dan pedagangnya, ini apakah mau diperbaiki atau tidak? Tapi kalau menurut pendapat saya, selama itu Musdes sudah selesai. Artinya sudah sepakat. Ya, kita pemerintah daerah tidak bisa intervensi. Ya, dikembalikan lagi kepada Musdes. Nah, kita patut menghargai berdasarkan Musdes tersebut. Jadi untuk itu saya juga akan memantau terus, nggak usah khawatir Kakak. Dan juga masalah harga juga mungkin sudah ada negosiasi dan kesepakatan. Saya kira tidak usah debat-debat dalam pertemuan pada hari ini. Yang jelas, insya Allah lah akan lebih baik lah kalau seandainya tempatnya itu sehat. Ya punten kalau ke pasar terkumuh, kan itu juga penyakit. Kita mencari uang banyak terus tiba-tiba kita sakit karena gara-gara lingkungan tidak sehat juga jadi masalah. Lebih mahal dibandingkan beli kios kan gitu. Coba bayangkan napas oksigen emangnya sebarang itu sampai 2,5 juta. Bener. Bisa terpercaya masuk
tong ngareng hap ke sapoe. Bener. Nah sementara di pasar itu puntennya ningali acak-acakan, ningali punten kumuh, kan tidak sehat. Kalau itu misalkan pasar tidak sehat, hasil pasar tersebut dibeli oleh pembeli, terus punya penyakit dari pasarnya saja, ini otomatis terus menular sampai ke rumah, sampai kepada siapa yang melakukan makanan tersebut. Oke lah, cenderung pendidikan nya mau ujung-ujung maut. Kan ada penumpukan penyakit. Ini nih, kita positive thinking saja, nggak usah khawatir. Sebelum Allah menurunkan kita ke alam dunia, lebih dahulu kena bumi. Nabi Adam diturunkan ke bumi, berarti Allah membuat bumi dulu. Di bumi ini kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, nggak usah khawatir. Tiba-tiba Allah nurunkan orang ke alam dunia, lamun tadi barang jeung rezekina geus eta memboga Allah, yakin we. Ya, dengan ikhtiar tadi kurang yang jualan manfaat berkah, ya otomatis lingkungan seperti KPI sehat Pak. Runtah membalatak dan bagian. Saya kira itu ya. Jadi saya kira Kangga itu mah tidak terlalu berdebat dalam artian komunikasikan dengan baik. Insya Allah pengembang ataupun pemerintah desa juga ini akan ada pemikiran yang objektif loh terhadap hal itu. Saya kira itu Kang. Closing statement sekalian. Closing statement. Saya kira hari ini kita akan menggunakan atau menyodorkan visi yang tentunya akan kita lakukan ke depan 5 tahun yang akan datang. Setelah visi pertama kita sudah berjalan, visinya itu mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Ke depan 5 tahun yang akan datang, kita sungguhkan dan kita sodorkan untuk warga Kabupaten Bandung, yang mana visi ini yaitu mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Nah, ada 5 misi, saya tidak akan jabarkan, tapi yang paling penting apa rahasia daripada Indonesia Emas 2045. Setelah saya mengikuti Lemhanas Internasional, ada 5 pointer yang harus kita sepakati dan kita jalani. Komitmen itu sudah tertuang dalam RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang ditindaklanjuti dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang mana itu ada 4 klaster. Klaster pertama adalah fondasi, klaster kedua adalah dinding, klaster ketiga adalah lantai, dan klaster keempatnya adalah atap. Yang mana 5 pointer ini adalah pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Yang kedua, big data. Yang ketiga, research and development. Yang keempat, institusi yang kuat. Dan yang kelima adalah pengelolaan keuangan yang baik. Dari 5 ini dijabarkan apa yang harus kita persiapkan. Memang kita belanja modal untuk SDM itu mahal. Tapi saya yakin SDM adalah investasi masa depan. Hari ini pemuda-pemudi kalau tidak melek digitalisasi, hari ini kalau pemuda-pemudi tidak bangkit untuk menyesuaikan diri, maka siap-siap jadi penonton 2045. Saya tidak mau warga Kabupaten Bandung, pemuda-pemudi, anak-anak saya ini menjadi penonton di 2045. Maka apa yang harus kita lakukan? Rencana aksi yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang tentunya warga Kabupaten Bandung mempunyai skill. Yang mana kalau sudah mempunyai skill, saya yakin kemanapun berangkat dan kemanapun kita merantau pasti akan mendapatkan penghasilan. Saya ucapkan sekali lagi dan saya sampaikan, saya Dadang Supriyatna adalah sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Bandung. Saya bupati bukan sebagai raja, tapi saya bupati sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Bandung yang karakternya saya tidak terbiasa dilayani, tapi saya selaku pribadi sebagai pelayan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah memilih nomor urut 2 pasangan Dadang Supriyatna Sakib. Anu milihna bakal selamat berkah, selamat dunia jeung akhirat. Untuk itu nggak usah sungkan-sungkan ya untuk bisa untuk nanti hadir ke TPS tanggal 27 November 2024. Jangan lupa milih nomor 2, insya Allah berkah, selamat dunia akhirat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, closing statement dari saya. Mana nih kameranya? Saya ingin mengutip sebuah
statement yang diucapkan Gen Z kemarin waktu diskusi di Cangkuang. Ini tolong didengarkan. Mari kita jadi pemilih yang cerdas, pilih pemimpin yang sudah karaos anu parantos karaos sareng kabuktos tong saukur ngawaos, seperti itu. Karena memilih pemimpin itu, seorang pemimpin itu tidak cukup hanya modal tampang dan popularitas. Itu Gen Z Kabupaten Bandung. Terima kasih. Karena tadi saya mulai dengan pantun, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Tolong dijawab bedas yang sekencang-kencangnya. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk saudara-saudari yang telah datang. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.